Kawasan Menteng, Jakarta Pusat sering dikenal dengan kawasan permukiman megah dan elit. Namun siapa sangka, di balik semua kemegahannya terdapat sebuah rumah reot yang ditinggali oleh 3 orang tua dan 1 pemuda. Mereka adalah Taang Baharudin 69 tahun, Muslim 62 tahun, Jamaluddin 52 tahun dan Bagas 23 tahun. Rumah yang mereka tinggali tak hanya reot, tapi justru terlihat amburadul dan nyaris ambruk. Rumah tersebut berada di permukiman padat RT 1 RW 9, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dan tak jauh dari rumah dinas Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Bapak siapa? Pak Taang. Taang. Taang Baharudin, namanya sih Baharudin kalau di sini. Panggilan nama sini aja Taang, panggilan Jalan Anyar Taang. Usia berapa Pak Taang ini? Umurnya ada 69 tahun. Belum berkeluarga. Ya bro. Nah, kalau sehari-hari itu Bapak pemasukannya dari mana? Kerjanya sebagai apa gitu Pak? Kerjanya saya ini berpindah-pindah lah gitu. Kadang-kadang jaga di Jalan Cilacap, perumahan yang kos-kosan. Terus kadang-kadang jaga di sini nih di Penataran kalau malam. Istilahnya sekarang ini penghasilan nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Pemasukan nggak ada sehari-hari. Udah berapa lama tuh nggak ada Pak? Ya selama Udah bertahun-tahun kan? 2 bulan lah. 2 bulan. Tapi sih emang bertahun-tahun tuh saya tadinya tuh dari ini nggak kerja, cuman Maksudnya aja, serabutan aja ya, gitu ya? serabutan. Oke, baik. Serabutan kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak. Meski tinggal di kawasan elit Menteng, tak lantas mempermudah hidup keluarga tersebut. Saat berkunjung ke rumah itu, suasananya pengap dan gelap dengan aroma pesing yang menguar. Rumah itu berukuran 9 x 8 meter persegi. Pondasi dinding rumah tersebut sudah terlihat miring dan cat putih di permukaan dinding sudah banyak yang mengelupas. Dindingnya tampak sangat rapuh, seperti segera ambruk bila tak segera direnovasi. Bila mendongak, terlihat beberapa bagian plafon triplek rumah ini sudah bolong, bahkan nyaris ambruk lantaran kondisi kayu yang telah lapuk. Tanahnya berapa? 9 meter. 9 meter kalau saya 8 meter. Ini emang dari dulu Pak? Iya, dari saya semenjak lahir. Tinggal sini? Semua ya tinggal sini. Tadi kayak tiang kan kayu tuh di tembok gitu, jadi tuh nah kayunya tuh udah berapa 10 tahun ya udah begini kopok. Nah dari zaman bapak gue yang bangun ternyata tahu yang betulin tuh apa kakak saya yang laki ya. Muslim, seorang penghuni rumah tersebut, hanya bisa duduk di ruang tamu beralaskan tikar. Ia tak bisa jalan lantaran menderita luka serius di tempurung kaki kirinya. Lukanya tampak menganga dan memburuk karena tak kunjung mendapatkan pengobatan. Iya nih kayak, wow, begitu habis bungkus saya buka begini bolong. Sakit Pak ya? Nggak bisa jalan ya? Saya kan dibungkus sama dokter nih. Kemarin tuh, begitu dibungkus, saya buka bungkusannya. Kenapa itu Pak? Nggak tahu saya juga. Awalnya Nggak tahu awalnya, tahu-tahu terbilang Susah jalan berarti ya Pak ya? nggak bisa deh. Nggak bisa jalan? Berdirinya gimana? Jadi pakai bambu. Muslim telah berpisah lama dengan istrinya. 3 anaknya sudah meninggal dunia, sementara anak satu-satunya tak pernah menengok. Jangankan membetulkan rumah atau membawa Muslim berobat, untuk makan sehari-hari saja keluarga ini sangat kesulitan. Anak tinggal 1, cuma dia masing-masing rumah tangga.
Berapa anak, Pak? Anak semuanya 4 tapi meninggal 3. Yang satu belum pernah datang. Ya, Yang satu belum pernah. belum tahu. Saya nggak ada HP buat kasih tahunya. Istri udah pisah ya? Bisa, udah lama bisa. Kesulitan pangan karena tak ada yang memiliki penghasilan tetap di keluarga tersebut. Bahkan mereka sering kebingungan hendak makan apa. Lauk seperti ikan, daging, dan ayam jarang dirasakan lidah mereka. Kalau makan tiap hari juga seadanya aja. Apa aja sih, Pak, seadanya tuh? Saya paling tahu tempe gitu aja. Sama nasi gitu. Nasi, kalau sayur gitu aja. Sambal. Sayur, sambal, tahu, tempe. Ikan udah jarang. Ikan, ayam jarang tuh ya? Ya makan juga, karena jarang sehingga setiap hari. Ya, Itu cuma tahu, tempe, sayur tiap hari. Mereka mengandalkan bantuan dari tetangga sekitar untuk hidup. Ketua RT setempat, Misnan Ali, dan tetangga kerap memberikan bantuan makanan kepada warganya tersebut. Saat pandemi COVID-19 menggulung ibu kota, Taang mengandalkan bantuan sembako dari pemerintah. Tetapi sekarang bantuan itu tak lagi diterimanya. Sembako ya, kadang-kadang dapat sembako. Kapan tuh pemberiannya? Tiap kapan? Ini udah berapa? Ini pas COVID. Pas COVID ya Pas dikasih. COVID aja, pas COVID itu kembali jarang. Sekarang belum lagi ya, Pak? Belum lagi, jadi sebelum COVID ada tuh sembako. Sekarang pas COVID itu udah landai. Udah agak kurang ya. Soal bantuan, pernah suatu ketika seorang anggota DPRD DKI Jakarta menengok rumahnya. Mereka berharap akan ada bantuan yang datang untuk hidupnya yang serba pas-pasan. Namun rumahnya hanya ditempel stiker sudah ditanggapi tanpa ada bantuan yang datang. Sebelumnya saya minta tuh kesehatan aja deh. Nggak mau minta muluk-muluk, pengen mewah ini nggak usah dulu. Yang penting kesehatan saya. Terus tuh ya bantuan. Gimana keadaan tempat saya nih? Rumah udah hancur, hah? Air nggak ada. Itulah keluhan saya dari pemerintah. Mana ada membantu? Hah? Nggak ada siapa yang membantu. Ini rakyat. Pemerintah berganti-ganti, orang itu juga berganti-ganti. Selama ini nggak ada tuh, Pak, bantuan. Nah itu Pak, ada sembako doang nih. Kesulitan keluarga Taang tak sampai di situ. Selain kesulitan makanan, mereka juga mengalami kesusahan mengakses air bersih. Air tak lagi menyala lantaran mesin air di rumahnya rusak. Bahkan untuk mandi saja sulit didapat. Melihat kondisi memprihatinkan itu, Misnan mengizinkan Taang mengisi air dari keran yang berada di samping rumahnya. Biasanya Jamaluddin yang mengambil air dari keran di samping rumah Pak RT. Air sanyo susah, listrik dibatasi gitu kali. Bayar tapi, Pak, Bayar. air dan listrik. Bayar. Sepuluhan saya nih cuma minum doang air mandi air tiap hari nggak ada saya semua kan sakit begini air sanyo apa nggak ada. Susah, kenapa itu, Pak? Udah ini belum perbaiki atau udah pernah nanya gitu? Udah Katanya apa? nggak keluar airnya. Kesulitan lah di sini airnya. Paling Bang Tang ini kalau suka ngambil air tuh di samping rumah, tempat lain. samping rumah suka pakai ember. Tak perlu jauh-jauh melihat potret kemiskinan di tempat lain. Kondisi memprihatinkan Taang dan saudaranya sebenarnya hadir secara telanjang, tetapi tertutup oleh megahnya perumahan di Menteng. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.